Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, alladzi arsala Muhammadan al-mukhtar. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadul jabbar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jindi al-bashar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa adad ni'amihi wa ibdali al-baba. Inna ahsanal kalam wa aminan nizam kalam Allahil malikil alami dzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء fasyakara kana khairan lahu wa in asabathu dharra fasabara kana khairan lahu. Rawahu Ahmad fi musnadih. Ahibayil kiram wal muhtaram jamaah salat Jumat Masjid Zaratul Mutmaidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat kepada kita untuk bisa menghadiri salat Jumat di masjid yang mulia ini. Hari di mana hari yang begitu istimewa bagi umat muslim. Jika kita berpatokan kepada hasil hisab Muhammadiyah dan juga keputusan dari pemerintah Arab Saudi, hari ini bertepatan dengan wukuf 9 Zulhijjah. Ketika menurut para ulama ketika wukuf 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Jumat disebut sebagai haji akbar. Jadi bukan haji biasa, tapi haji akbar, yang mana pahala serta keutamaannya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang tahun ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di sana. Semoga mereka nanti kembali mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur dan mabrurah, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke tanah airnya masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terus tercurah limpahkan kepada baginda kita, Rasul kita, dialah habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Harapan kita semua tentunya kitalah nanti yang akan bersama-sama dengan Rasul kita, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama ini khatib senantiasa berwasiat khusus untuk diri khatib umumnya untuk semua yang hadir di masjid yang mulia ini. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang mesti kita lakukan selain menambah keimanan beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan diciptakan kita tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah menciptakan kita mulai dari Nabi Adam kemudian sampai nanti umat yang terakhir menjelang hari kiamat. Tujuannya satu, hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari isi waktu yang kita miliki saat ini dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah kali ini izinkan khatib untuk menyampaikan khutbah dengan tajuk Keluarga Ibrahim sebagai manifestasi sabar dan syukur. Ini berawal dari firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Allah, yang meyakini dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar, jadikanlah kesabaran, jadikanlah salat sebagai jalan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kesabaran yang kita lakukan ketika kita mengarungi hidup ini, salat yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu yang ditentukan, bisa kita jadikan sebagai jalan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, dengan kesabaran hamba menjalani ujian ini, mudahkanlah hidup hamba, mudahkanlah semua urusan hamba, bukakanlah pintu rezeki keluarga hamba, dan lain sebagainya. Oleh Allah dijamin, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kesabaran yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, insya Allah menjadi jalan diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang sabar ini mendapatkan pujian dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban lil mu'minin." Sungguh luar biasa orang mukmin itu. Bagaimana luar biasanya seorang mukmin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairul lah. La yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairul lah. Tidaklah Allah menentukan sesuatu hal untuk seorang mukmin ini illa kana khairul lah, terkecuali itu adalah yang terbaik untuknya. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik untuk kita sebagai seorang mukmin. Seperti apa kesabaran seorang mukmin? Seperti apa luar biasanya seorang mukmin? Kata Rasulullah dilanjutkan dalam hadisnya, idza asabathu sarra fasyakara kana khairul lah. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, fasyakara fakana khairul lah, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukurnya itu lebih baik untuknya. Wa in asabathu dharra fasabara kana khairul lah. Ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan kesulitan, ketika dia mendapatkan kesusahan, fasabara, kemudian dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, kana khairul lah, maka itu pula lebih baik. Jadi dalam hidup seorang mukmin tinggal memilih di antara dua. Ketika mendapatkan ujian musibah, maka yang dilakukan adalah bersabar. Ketika mendapatkan nikmat kebahagiaan, maka yang dilakukan adalah bersyukur. Semoga kita semua dijadikan sebagai pribadi-pribadi mukmin yang memiliki kedua sifat ini, yaitu sifat sabar dan sifat syukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada pertanyaan. Bagaimana atau dari siapa kira-kira kita bisa mencontoh atau mengambil suri teladan seseorang yang betul-betul memiliki sifat sabar dan syukur dalam hidupnya? Maka jawabannya adalah salah satunya kita bisa belajar dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Karena ternyata keluarga Ibrahim alaihissalam ini adalah sosok yang sempurna dan paripurna, yang mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup ini penuh dengan kesabaran dan penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 3 jenis sabar. Dan ini juga diperkuat oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 153 tadi. Kata Imam Al-Ghazali, was-sabru ala aujuhin. Sabrun ala taatillah. Yang pertama adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa sabrun ala maharimihi. Yang kedua adalah sabar ketika menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah wa sabrun ala musibah, dan sabar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga jenis sabar ini dicontohkan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, sabrun ala taatillah, sabar ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dan diabadikan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak dewasa. As-sa'ya di sini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bima'na syabba wartahala wa ataqa ma yaf'aluhu abuhu. Artinya ketika seorang anak mencapai usia di mana dia mencapai kedewasaan, tandanya adalah ketika dia sudah bisa melakukan semua pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh ayahnya. Tandanya ini seorang anak sudah menjadi anak yang dewasa. Ketika Ismail mencapai usia seperti itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah berupa diberikan mimpi. Mimpinya apa? Di dalam mimpi itu diperlihatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya. Bingung Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mendapatkan mimpi. Di mimpi itu dia melihat bahwa dirinya menyembelih putranya. Ini mimpi dari Allah Subhanahu wa taala atau ini adalah godaan dari setan? Lama Nabi Ibrahim merenung, memikirkan mimpi yang didapatkan, sehingga di hari berikutnya Nabi Ibrahim meyakini bahwa mimpi yang datang itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang datang dari Allah, karena ru'yatul anbiya wahyun. Kata para ulama, ru'yatul anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah bagian dari wahyu. Maka ketika meyakini bahwa mimpi yang datang adalah wahyu, karena wahyu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam membulatkan hatinya bahwa ini perintah Allah dan harus segera dilakukan. Padahal jika kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam ini sebelum adanya Nabi Ismail alaihissalam mendambakan keturunan berpuluh-puluh tahun sampai usia tua. Bayangkan kita sebagai seorang ayah menunggu kelahiran seorang anak berpuluh-puluh tahun, mungkin usia 70 tahun baru lahir anak kita. Kita manja-manja, kita urus dan lain sebagainya. Ketika lucu-lucunya kita diperintahkan untuk menyembelih. Sebagai seorang manusia biasa, Ibrahim ini tentunya merasakan begitu berat. Akan tetapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan segala kesulitan, kebulatan hati yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabaran terhadap menjalankan taat, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim lakukan. Ketika Nabi Ibrahim sudah membulatkan tekadnya, apa yang dilakukan anaknya? Kata anaknya, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anaknya yang soleh berkata, wahai ayah, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah,
satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah nanti aku menjadi bagian dari orang-orang yang bersabar. Dikuatkan oleh anaknya. Kenapa? Karena Nabi Ismail meyakini bahwa ketika orang tua memerintahkan sesuatu, kemudian perintahnya itu berada dalam koridor perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilakukan. Kewajiban seorang anak adalah berbuat baik kepada orang tuanya. Wa bil walidaini ihsana. Nabi Ibrahim bersabar melaksanakan perintah Allah, sedangkan Nabi Ismail bersabar melakukan perintah dari orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar yang kedua, sabrun ala maharimi. Sabar ketika menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak protes kepada Allah. Beliau adalah seorang nabi, mungkin bisa saja protes atau menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sadar bahwa ini adalah perintah Allah. Ketika melakukan protes atau melakukan perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk ke dalam maksiat kepada Allah. Maka saat itu juga ketika dia melakukan perintah Allah, dia juga melakukan kesabaran menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wasabrun alal maksiyah, alal musibah. Yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi ujian. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail adalah ujian yang sangat berat untuk Nabi Ibrahim. Seakan-akan Allah ingin melihat, berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, sekarang pilihlah mana yang lebih engkau cintai, aku sebagai Tuhanmu atau anakmu yang kau tunggu-tunggu selama berpuluh-puluh tahun. Disuruh memilih antara Allah sebagai Rabbnya ataukah putra dan keluarganya yang lebih Nabi Ibrahim cintai. Akan tetapi ternyata kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah mengalahkan kecintaannya kepada keturunannya, mengalahkan kecintaannya kepada keluarganya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala dihadapi dengan kesabaran oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, menganggap tidak ada lagi yang lebih pantas untuk dicintai selain Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan kecintaannya kepada keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenai syukur dari keluarga Ibrahim alaihissalam disebutkan dalam kitab Turatun Nasihin bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian menyembelih anaknya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih banyak binatang sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa yang disembelih? Menurut riwayat disebutkan 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta. Bayangkan kalau kita hargakan sekarang mungkin berapa M. Tapi itu adalah bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan pertolongan, bisa lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang disembelih sebegitu banyaknya tidak ada bandingannya dengan apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari keluarga Ibrahim ini semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa di dalam hidup ini sebagai seorang mukmin yang harus kita lakukan dalam menyikapi hidup ini adalah yang pertama sabar. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian Allah. Dan yang ketiga adalah bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena yakin ketika kita bersyukur maka nikmat yang akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'ammatan. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maslahatan 'ammatan. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sutratan 'ammatan. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam furjatan 'ammatan. Allahumma rzuqna ziyarata haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil hajji wal umrati marratan 'adidatan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.